ibadah kita pada pagi hari ini.
Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini atas kasih karunia anugerah pertolongan Tuhan dan berkat pemeliharaan. Pagi ini kami akan memulai ibadah kami dalam gereja PT Tabernakel Kasih Karunia ini. Biarlah Tuhan Roh memimpin kami dari awal sampai akhir. Tuhan, pakai kami semua pelayan-pelayan-Mu, pelayan musik sebagai musisi, singer sebagai penopang, dan leader sebagai pemimpin pujian. Tuhan, pakai kami semuanya yang mengambil bagian pelayanan, persembahan, dan pelayanan asal. Tuhan memberkati semua. Tuhan, pakai dengan penuh kasih karunia. Tuhan, berkati Tuhan badai ini dari awal hingga sampai akhirnya, dengan penuh urapan dan kuat kuasa yang Maha Kudus memimpin kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, menanti kehadiranmu. Satu
Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat setiamu. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya.
Kembali kami datang dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena pertolongan Tuhan dalam ibadah ini. Saat ini berada di dalam pertengahan ibadah ini Tuhan, dan kami semua mempersiapkan firman-Mu yang memberikan kehidupan, firman-Mu yang memberikan kemenangan, firman-Mu yang memberikan pengharapan yang kuat sebagaimana Saul kapal yang kuat. Firman-Mu akan membentuk, firman-Mu terus akan merubah dan mengubahkan hati kami dari yang buruk menjadi baik dan semakin baik dan semakin indah di mata Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Saatnya kami akan mendengarkan, kami akan memahami, kami akan mengerti, kami akan menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya, amin. Salam, damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik, mari kita perhatikan, kita lihat firman Tuhan. Ngapain? Sana. Kamu gak usah main bas, biar gak pakai terang. Kamu di sana dulu ya. Biar melihat saya. Depan. Perhatikan firman Tuhan, jangan lihat HP yang lain. Firman Tuhan pada saat ini, tolong nanti ini betul-betul diperhatikan supaya kamu bisa mengedit dengan baik, supaya kamu bisa mengupload dengan baik. Kalau nggak didengarkan betul-betul, nanti nggak bisa kamu tangkap ini firman Tuhan ini, ya. Diedit dengan baik, diupload dengan baik, ya. Mari kita lihat dalam Alkitab. Semua sudah pegang Alkitab? Sudah? Katakan amin kalau sudah. Mari kita bahas firman Tuhan pada pagi hari dengan rileks saja, tetapi di sini perlu dengan kesungguhan, karena ini sangat penting. Saya akan bahas yaitu kerajaan 1000 tahun. Mungkin saudara-saudara di sini jarang kali ya untuk mendengarkan firman Tuhan yang berhubungan dengan kerajaan 1000 tahun ini. Nah, oleh sebab itu mari kita perhatikan, kita lihat satu persatu ayat demi ayat kerajaan 1000 tahun. Ayat yang pertama di situ tentang kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Nah, ayat pertama ini sudah mengerikan ini, saudara. Karena apa? Penglihatan dalam kitab Wahyu, yaitu Yohanes ini, seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ini apa, saudara? Orientasinya ini apa? Pengertiannya apa? Bahwa seorang malaikat siap-siap untuk menghukum, yaitu bagi orang-orang yang memang, nanti saya jelaskan ya, yang menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, ya. Rantai besar itu yang dari malaikat untuk mengikat siapa? Siapa? Jawab tadi. Saya ulangi, dengarkan baik-baik, makanya jangan main-main ketik-ketikan di situ, ya. Iya, tapi kamu nggak dengar. Lihat ini. Ia, dengarkan ini, perhatikan. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya.
Siapa yang berikan? Iblis. Lagi itu perhatikan. Kalau nggak memperhatikan nggak akan tahu, ya. Makanya perhatikan, ya, supaya tahu kebenarannya, supaya tahu pemahamannya. Ini Alkitab. Ya, kalau nggak tahu ini nanti ngawur hidupnya, kan? Nggak tahu pemahaman yang benar. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya, ya. Malaikat memegang rantai yang besar untuk mengikat iblis. Lalu iblis dilemparkan ke jurang maut selama 1000 tahun lamanya. Lalu setelah dilemparkan 1000 tahun iblis dihukum. Itu ada pengertiannya. 1000 tahun itu satu hari, ya, sama dengan 1000 tahun, ya, bagi Tuhan pengertiannya. Jadi kalau 1000 tahun berarti berapa hari bagi manusia? Ya, triliunan itu, 10.000 triliunan lebih, ya, apa jutaan triliun, saya nggak ngerti. Bisa dihitung nanti itu pakai kalkulasi, ya. Kalikan kalau mau di situ, ya. 1000 kali berapa itu? Jadi iblis sudah dilemparkan tadi, ya, ke jurang maut. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, ya. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah merupakan suatu, yaitu bentuk kerajaan atau takhta kerajaan, ya. Yang di sini dijelaskan dalam Alkitab di takhta-takhta, ya. Dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi Allah di sini memberikan kuasa kepada para takhta-takhta atau para, ya, mereka yang berwenang, yang dipercaya oleh Tuhan untuk memberikan atau untuk menghakimi, yang mengambil tindakan penghakiman. Benar tak? Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi apa yang dilihat yaitu di sini antikris yang telah mengeksekusi, membunuh, memenggal kepala orang-orang kudus, orang-orang yang tidak mau menerima tanda dari antikris itu, yaitu tanda 666, ya. Jadi 666 itu adalah tanda antikris. Oleh sebab itu, ya, maka mereka dipenggal karena tidak mau menerima tanda itu. Nah, ini kita menanggapi hal ini jangan terlalu takut. Kenapa? Orang yang dipenggal kepalanya
Yang dianiaya oleh antikris itu adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Dan Allah memberikan kekuatan, kemampuan untuk menerima penderitaan itu. Seperti halnya orang yang sakit begitu berat. Karena Allah, ada orang yang sakit gak bisa jalan sampai 100 hari, ya sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan berpuluh-puluhan tahun. Ternyata orang itu masih kuat dan tahan karena Allah memberikan kekuatan. Ketika dipenggal dia tidak merasakan rasa sakit, ketika digebuki dia tidak merasakan rasa sakit, ketika dia dicincang-cincang oleh antikris mereka tidak merasa rasa sakit. Karena apa? Bohong. Itu betul dipotong-potong, jadi dicincang-cincang, ya kayak mau dijadikan sop. Itu zamannya antikris nanti. Jadi sekarang yang kita lihat pernah ya, pada saat ISIS memperlihatkan di situ, yaitu orang dipotong-potong seperti itu, dimutilasi seperti itu, ya kan? Kita melihat pada saat itu, ya. Itu akan terjadi memang, tetapi bagi orang-orang kudus di sini tidak pernah merasakan kesakitan, tidak pernah merasakan kepedihan sedikit pun. Karena apa? Bios oleh Allah, dibios. Jadi Tuhan yang membius sampai ia mati, tidak merasakan rasa sakit. Dan ia, orang-orang inilah yang nanti akan menduduki, yaitu tata kerajaan surga yang bersama-sama Allah memerintah, menjadi raja bersama-sama Tuhan. Jadi kita semua nanti, orang-orang percaya, orang-orang Kristen ini akan menjadi raja bersama-sama dengan Allah. Ini ayat yang kelima, ayat yang keempat, bisa diperhatikan ini. Terus ayat yang kelima, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi orang-orang yang bangkit bersama Yesus Kristus itu adalah orang-orang orang-orang kudus, orang-orang yang dipenggal kepalanya tadi loh, yang dicincang-cincang tadi, yang dimutilasi sama antikris tadi. Itu yang bangkit menjadi raja, memerintah bersama-sama Yesus. Perhatikan ya, Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Yang tidak di sini tidak bangkit. Siapa yang tidak bangkit? Yang tidak bangkit adalah orang-orang yang tidak kudus. Ya, orang-orang yang tidak di dalam Yesus Kristus. Artinya seperti itu. Lalu yang keenam, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi apa? Berbahagia dan kudus. Jadi orang yang mendapatkan kebangkitan dalam kerajaan 1000 tahun itu kudus, suci, benar. Karena itu kerajaan 1000 tahun tidak ada dosa, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan, tidak ada pembunuhan. Yang ada adalah bahagia. Jadi kita selama 1000 tahun kelak nanti kita berbahagia bersama Kristus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oh, masih jauh, ini belum selesai. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus 1000 tahun lamanya. Amin. Senang gak kalau seperti ini? Senang? Senang.
Karena kita memerintah sebagai raja, kita semua menjadi raja, ya. Jangan khawatir. Kita yang sekarang ini tukang bangunan, petani, pekebun, kemudian apa itu proyek-proyek, ya, pegawai negeri swasta, penjahat juga itu nanti akan memerintah menjadi raja yang ada di dalam Yesus Kristus. Lalu sesi yang berikutnya yaitu iblis dihukum. Dan setelah masa, ini ayat yang ke-7 ya, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7, iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, ya. Selesai 1000 tahun, iblis dilepaskan sebentar atau sejenak, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa dan keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Ya, ini yang menyesatkan keempat penjuru bumi, yaitu bangsa-bangsa Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di lautan ini. Jadi seperti itulah iblis, banyaknya seperti pasir di lautan. Jadi menyesatkan bangsa-bangsa, empat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog di situ untuk berperang. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iblis yang sudah menyesatkan bangsa-bangsa, tangkap lagi sama Tuhan. Kemudian ia dilemparkan lagi ke dalam lautan api yang bernyala-nyala itu, yaitu hukuman yang kekal, hukuman yang terakhir. Ayat yang ke-11, hukuman yang terakhir, lalu akan melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi berakhirnya masa kerajaan 1000 tahun itu adalah tempatnya di mana? Di mana? Langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, itulah yang pernah dipercayai, yaitu dengan saksi Yehova. Pada saat saya sharing dengan saksi Yehova, jadi saksi Yehova itu hanya mengenal langit yang baru, bumi yang baru, ya, tetapi tidak mengenal adanya surga. Nah, itulah kekurangannya sebenarnya. Dia bersaksi, memang bekerja keras, memberitakan Injil, memberitakan Yesus, tapi ada kekurangannya sedikit, yaitu tidak mengenal surga. Ayat yang ke-12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Perhatikan, perhatikan. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi pada saat itu semua Alkitab dibuka, kitab-kitab yang ada. Ya, saya nggak sebutkan kitab apa saja. Mungkin ya ada kitab ini, Injil, Al-Quran, Weda, apa kitab Jabur dan lain sebagainya. Ya, kitab-kitab banyak di situ. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut apa? Menurut perbuatannya. Kalau perbuatannya, perilakunya, itu yang dihakimi, ya, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab kita. Jadi kitab itu banyak, ya.
dihakimi menurut berdasarkan kitab-kitab. Oh, ini sangat luas sekali. Saya nggak bisa menjabarkan 1 jam 2 jam di dalam khotbah saya, karena itu perlu pembahasan lagi, perlu diskusi yang panjang, lebar dan luas. Ya, nggak bisa. Ini masih lama. Ini itu kan. Terus selesai. Ayat yang ke-13, perhatikan. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalam, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya, perhatikan. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya. Jadi orang dihakimi menurut perbuatannya berdasarkan kitab-kitab. Jangan ngantuk. Semangat. Semangat. Ayat yang ke-14 mengatakan lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya apa? Ke dalam laut api. Laut api itu laut yang sangat panas, bukan laut yang seperti laut samudera Indonesia ini, bukan. Lautnya kan dingin, enak, segar. Tapi nanti lautnya panas. Begitu dimasukkan langsung nyunyut, ledek, obor. Ya, ada yang jadi arem, ya, ada yang jadi apa itu? Pokoknya ada yang lebur, luluh, latah, hangus. Pokoknya nanti hati-hati. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Itu kematian yang kedua, yaitu lemparkan ke lautan api, berarti hukuman kekal. Perhatikan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 mengatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu adalah kematian yang kekal. Kematian yang kekal dalam kerajaan 1000 tahun. Kehidupan yang kekal setelah kerajaan 1000 tahun. Ini adalah kebenaran di dalam Alkitab. Yang jadi pertanyaan, siapakah di situ yang akan dihukum, dan siapakah itu yang akan diberikan hidup selama-lamanya atau hidup kekal? Siapa? Ya, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Ia akan beroleh hidup yang kekal. Ada konsep orang percaya dan orang Kristen. Saya bisa menganalogikan. Ya, orang percaya itu ya pasti orang Kristen. Nah, orang Kristen itu ya pasti orang percaya. Tetapi ada orang percaya yang belum Kristen, itu juga percaya. Bagaimana bisa masuk surga atau? Bisa. Ini dijelaskan di sini. Orang percaya, ya, belum masuk Kristen, tapi sudah percaya. Ya, kalau belum itu nanti kan bisa jadi, jadi Kristen, karena masih belum. Ya, walaupun tidak jadi Kristen, ya, dia percaya, tapi mati belum sempat jadi Kristen. Ya, itu adalah kebenaran. Saya nggak bisa menjelaskan, menuduh, menghakimi orang ini, agama itu tidak perlu. Ya, tetapi saya menjelaskan pure, murni di dalam Alkitab ini bahwa siapa yang masuk surga, siapa yang diselamatkan, menyalakan jembatan, yaitu orang-orang yang percaya
orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus yang sudah bersama-sama memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Tuhan memberkati. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Kristus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup
bangsa-bangsa yang lain Tuhan, ialah saat yang terlibat konflik peperangan, Tuhan yang akan memperdamaikan mereka, karena Tuhan bersumber daripada kedamaian itu. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit di rumah atau di luar rumah sakit, sakit penyakit apapun yang mereka derita saat ini, dalam mereka percaya oleh bilur Yesus Kristus Tuhan, sakit penyakit apapun sudah disembuhkan, sudah dipulihkan sempurna di dalam kekuatan kuasa. Kami berdoa saat ini bagi pekerjaan Tuhan, memberkati semua yang melayani pekerjaan Tuhan, yang melayani umat Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup mereka. Keluarga yang Tuhan menserahkan tentang kuasa-Mu, memberkati kemanfaatan apa jurusan kerja, memberkati yang bisa pendidikan, baik dalam bangku sekolah, dalam bangku kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka, dimanapun mereka semua berada, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menangkan pengumuman untuk pada minggu depan jam 8 pagi akan dilayani. Terus hari Senin, hari Jumat pada doa malam, hari Sabtu ibadah muda disertai dengan latihan musik. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku, lewati setiap masa, setiap tetes air
Terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, berkat iman, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan dan kemampuan, bahkan kesembuhan. Berkat ilahi terjadi, berkat jasmani terjadi. Semua berkat kita terima dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang percaya, katakan amin.